Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tata tulis karya ilmiah yang beranggotakan saya Nikma Kamilia Rohim, Andri Kusriawan, Pramita Dewi, Halimatus Sa'diyah, Dovagila Reviana. Kemudian, karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan hasil tulisan yang menurut suatu aturan tertentu. Aturan tersebut biasanya merupakan suatu persyaratan tata tulis yang telah dibakukan oleh masyarakat akademik. Secara umum, proses penulisan karya tulis ilmiah dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tahap pra-penulisan, yang kedua tahap penulisan, dan ketiga tahap perbaikan. Kemudian, A. Konsep dasar tata tulis karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah merupakan perwujudan kegiatan ilmiah yang dikomunikasikan lewat bahasa tulisan. Yang kedua, karangan atau karya tulis yang menyajikan fakta dan ditulis dengan menggunakan metode penulisan yang baku. Yang ketiga, suatu tulisan yang membahas permasalahan. Pembahasan itu dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang diperoleh melalui penelitian. Kemudian B, penulisan judul. Untuk memperingkatkan judul dan subjudul dalam karya ilmiah terdapat 2 aturan, yakni menggunakan jenis huruf, ukuran, pencetakan, serta letak yang berbeda dan menggunakan angka Arab atau perpaduan angka Arab dan huruf lain. Kemudian C, penulisan penomoran. Yang pertama, angka dalam penulisan penomoran tata tulis karya ilmiah umumnya menggunakan angka Romawi kecil, angka Romawi besar, dan angka Arab. Kemudian yang kedua, angka Romawi kecil, I, I2, I3, dan ini seperti huruf Romawi, teman-teman, dipakai untuk menomori halaman judul, halaman yang bertajuk prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lain jika ada. Kemudian angka Romawi besar seperti yang ada di slide dipakai untuk menomori tajuk bab pendahuluan analisis bab. Kemudian angka Arab 1, 2, 3, 4 dipakai untuk menomori halaman naskah. Kemudian subbab penomoran menggunakan angka Arab sistem digital. Kemudian D, penulisan, pengutipan, atau rujukan. 1. Rujukan dari buku. Rujukan berbentuk buku tulis dengan aturan nama pengarang, tahun terbit, judul buku dengan cetak miring, kota terbit, dan penerbit titik untuk memisahkan bagian yang disebut dengan tanda titik, kecuali antara kota dan penerbit tanda 2. Tanda 2 titik. Contohnya seperti yang ada di slide ya teman-teman, seperti ini. Nanti bisa dibaca lagi. Kemudian dilanjutkan oleh Kak Dova. Silakan Kak Dova. Kemudian nomor 2, rujukan beberapa buku dengan pengarang sama. Rujukan jika ada beberapa buku yang disajikan, sumber ditulis oleh orang yang sama dan diterbitkan dalam tahun yang sama pula. Angka tahun penerbitan diikuti oleh lambang A, B, C, dan seterusnya, yang urutannya ditentukan berdasarkan abjad judul-judul buku-bukunya. Nama pengarang yang sama tidak perlu diulangi, tetapi diganti dengan garis putus garis 5 karakter tanpa titik. Kalau tahun terbit berbeda-beda, bahan pustaka itu diurutkan secara kronologis. Contohnya ada di bawah. Ya, Kemudian contohnya lanjut. 3. Rujukan dari kumpulan karya ilmiah atau makalah. Cara referensi dari buku berisi kumpulan karya ilmiah yang ada editornya adalah seperti referensi dari buku ditambah dengan ed jika ada atau editor dan eds. Jika editornya lebih dari 1, diantaranya pengarang atau penerbitan. Contohnya di bawah, bisa teman-teman baca. Next.
Keempat, ada rujukan dari skripsi, disertasi, dan laporan penelitian. Cara merujuk referensi yang berupa skripsi, tesis, atau laporan penelitian pada prinsipnya sama. Hanya perlu ditambah pertanyaan skripsi, tesis, atau laporan penelitian. Diikuti nama universitas atau lembaga penyelenggara penelitian. Nama kota dibutuhkan kalau nama universitas itu tidak menggunakan nama kota. Misalnya Universitas Indonesia, Jakarta. Contohnya di bawah lagi. Next. Kemudian E, penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi buku, artikel, dan bahan penerbitan lainnya yang memiliki pertalian dengan sebuah atau sebagian karangan. Daftar pustaka pada karya ilmiah yang ditulis langsung setelah teks berakhir. Daftar pustaka dalam makalah, buku atau penelitian yang ditulis dengan pergantian halaman baru. Kedua, penulisan daftar pustaka diberi judul daftar pustaka dengan huruf kapital. Cetak tebal dengan huruf tegak. Ditulis mulai dari pias kiri untuk artikel dan di tengah sentral. Untuk jenis karya ilmiah lainnya, jarak dengan teks di antaranya 4 spasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Pramita Dewi. Yang F, penulisan penyajian tabel, grafik, dan gambar. Yang pertama, meja penyajian. Penggunaan tabel dapat dilihat sebagai salah satu cara yang sistematis untuk menyajikan data statistik dan kolom-kolom dan lajur sesuai dengan klasifikasi. Dengan menggunakan tabel, membaca akan dapat memahami dan memantau data secara cepat dan mencari hubungan-hubungannya. Tabel yang baik seharusnya sederhana dan dipusatkan pada beberapa ide. Memasukkan terlalu banyak tabel dapat mengurangi penyajian nilai tabel. Lebih baik menggunakan banyak tabel daripada sedikit tabel tetapi isinya terlalu padat. Tabel yang baik harus menyampaikan ide dan hubungan-hubungannya dalam diintegrasi dengan teks. Next. Yang kedua, penyajian gambar. Istilah gambar mengacu pada peda foto, grafik, chart, petasket, diagram, dan gambar lainnya. Gambar atas penyajian data dalam bentuk-bentuk visual yang dengan cepat dapat dijangkau. Gambar tetapi tidak selalu untuk membangun deskripsi, dapat juga untuk hubungan yang signifikan. Gambar juga dapat dipakai untuk menyajikan data berbentuk grafik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.